Oke, selamat sore, brother sekalian ya. Di Januari 2021 ini saya mau video ulang ya, bukan video ulang, mereview ulang proyektor ya, proyektor OEM. Jadi selama ini saya banyak jual LED, katanya orang yang di review LED. Proyektor dong di iniin ya, ini nih. Saya masih banyak barang ini. Ini proyektor OEM Koito ya, dipakai di Mazda CX-5, dipakai di Baleno. Baleno apa tuh yang namanya tuh? Baleno yang baru dah pokoknya, yang kayak Yaris mobilnya, sama mobil-mobil Toyota ya, apalah pokoknya ada yang pakai menggunakan tipe ini. Saya ready, di depan saya ini saya keluarin 5, saya ada 10 kalau nggak salah. Barang ini saya simpen juga sebagai koleksi, kolektor. Mungkin bagi Anda yang demen koleksi jam, Anda banyak koleksi jam, Anda koleksi sepatu, koleksi jersey, koleksi jam, koleksi baju bola, koleksi topi, segala macam. Nah, saya hobi di lampu. Saya koleksi, bro. Tapi koleksi juga saya jual ya. Jika Anda berminat boleh. Jadi ini barang simpenan, tentu yang bagus-bagus gitu ya. Jadi ini proyektor pakai bohlamnya aslinya dari pabrik, ada yang D4S, ada yang D5S, ada yang D3S, ada yang D2S, bermacam-macam. Sebenarnya sama saja semua itu bohlam ya. Bohlamnya adalah lahir pakai HID ya, D2S, cuma beda di kaki ya, di kaki ininya nih bro. Ini kalau LED ya ada beginiannya, jadi beda cuma di cowakannya, di cowakan ininya aja. Cowakan ini, cowakan ini, cowakan ini D2S, ini D berapa S, ini D4S, ini D berapa. Jadi sebenarnya cuma cowakan doang bro bedanya ya. Kalau dari dudukan dilihatnya, tapi kalau dari teknologi biasanya D2S mengandung merkuri, D4S sudah merkuri free, D2S 85 volt ya. Yang itu mungkin 60 volt mainnya, bohlamnya mercury free. Ada yang D4S udah include igniternya, udah include starternya, segala macam ya. Jadi sebenarnya adalah cuma beda di coakan aja. Sebenarnya bisa pakai ya, memang harus ada yang dipapas sedikit. Kalau Anda proyektor D4S ke D2S, dihilangin aja bagian ininya ya. Ini proyektor Bisenon bro, Koito 3,5 in ya. Ini bisa di swap clear lens. Sebenarnya aslinya juga sudah clear, tapi ada lagi yang outputnya lensanya yang clear lensnya 3 in ya, Koito. Jadi ini proyektor OEM, bukan proyektor aftermarket buatan Chungquo, bukan. Ini asli buatan Koito ya. Di sini sih ada tulisannya tuh. Cuman tulisan biasa saja. Nah, yang ini tertulis di sini D5S. Bentuknya sih sama depannya, cuma beda pantatnya doang, bro. D5S begini. Ya, sedangkan kalau yang D4S begini. Jadi beda-beda di pantatnya doang sebenarnya. Fisik-fisiknya semua sama. Ya, kalau ini kelihatan lebih panjang, kalau ini kelihatan lebih pendek. Padahal sama, sebenarnya igniternya di belakang sini juga. Jadi sebenarnya mah sama aja. Ya, sama aja ini kalau dilihat dari begini juga sama. Oh, soal panjang pendek. Nah, itu yang panjang pendek bohlam sebenarnya sama sih kalau saya bilang. Cuma beda didudukan lah. Ya, keluarga D. Keluarga D itu aslinya ya HID ya, keluarga D. Jadi kalau HID Philip Osram itu aslinya ya di begini-beginian. Jadi bohlamnya sebentar, saya sih nggak standby bohlamnya. Sebentar saya ambil ya bohlam bekas yang udah pecah aja. Nah, ini contoh aja nih Osram ya, seperti ini D2S, D berapa S ya. Ini kotor karena ini udah mati bro. Ini punya Alphard kalau nggak salah, bekas ya. Jadi bohlam ini seperti begini. Jadi bohlam ini lahir pakai HID ya. Buat yang belum tahu, tapi kalau yang udah tahu skip saja, nggak usah nonton. Ya, jadi proyektor itu aslinya itu, ini proyektor stok lama bro. Jadi ini kolektor ya, koleksi saya sendiri pribadi. Jika Anda berminat boleh beli ya.
Harganya silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Seperti di sini nih tertulis nih ya. Anda bisa bacakan ya. Kelihatan nih. WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda silakan WhatsApp, chat saja ya. Jadi ini barang kolektor, Bro. Punya saya pribadi, jadi saya di pasaran ada ya saya beli ya. Nanti akan saya kasih tahu keunggulannya tipe ini apa. Jadi dia bisa high low. Jadi kalau buat Anda misalnya Anda punya Innova mau beli ya Anda beli sepasang, pasang di mobil Anda. Nah, Anda retrofit sendiri ya. Saya nggak jual barangnya. Saya hanya jual barangnya, saya tidak terima pasang ya. Ini proyektor simpenan ya. Kalau ditanya proyektor OEM terbaik apa? Ya kalau menurut saya salah satunya ini. Memang bukan dia yang terbaik. Ada kelemahan, ada kelebihan, salah satunya ini. Nah, kalau kayak mesin mungkin seperti satu JZ ya mesin ya. Saya juga nggak tahu mesin apa tuh, Nissan atau apa. Katanya mesin terbaik ya. HP-nya gede, gampang dioprek, gampang di ini, gampang di itu, spare part-nya banyak. Horsepower-nya bisa digali setinggi-tinggi mungkin gitu ya, satu JZ. Nah, ini kalau itu kita bicara mesin, kalau ini bicara proyektor, salah satunya ini ya. Dan ini proyektor RHD, Bro. Right hand drive, bukan left hand drive ya. Jadi Anda jangan sampai salah beli. Right hand drive, setir kanan. Proyektor ini termasuk lumayan outputnya ya, high low, dan ada opsi untuk swap dia punya lensanya menjadi clear lens ya. Serotnya seperti ini dari Mazda ya. Jadi kalau Anda beli, saya kebetulan masih ada sepasang nih, cuman memang ya dicat hitam lah gitu ya. Kenapa saya bilang ini terbaik? Nanti saya kasih jelaskan alasannya, dan saya sendiri juga pakai. Jadi kalau saya sebagai tukang lampu pasti maunya pakai yang paling bagus dong gitu ya. Sama seperti Anda toko audio, tentu kalau Anda punya mobil ya Anda pasangkan mobil Anda dengan audio yang paling bagus ya. Bener nggak? Anda pemain jok mobil, pasti mobil Anda dibikinkan jok mobil yang menggunakan kulit yang premium, pasti seperti itu. Sama, saya juga tukang lampu, saya juga pasti pakai yang istilahnya menurut saya mantap gitu ya. Nah, sebagai buktinya itu motor saya tuh Kawasaki Z1000. Nah, pakai proyektor tipe ini, Bro. Tuh ya, sama ya. Nah, ini saya pakai, tapi saya pakainya HID di situ. Ya, saya pakai dua tuh, Bisenon ya, sebutannya Bisenon 3 in clear lens ya. Ya, Bisenon 3 in clear lens. Saya sendiri pakai, Bro, di motor sendiri ya, Kawasaki Z1000. Tapi di situ saya pakai HID 35 ya. Nah, sekarang kita mau mendemokan pakai LED ya. Nah, sekalian ada yang bertanya kepada saya, Pak, LED apa D2S yang bagus? Pak, LED apa D2S yang bagus? Ya, banyak yang bilang seperti itu, bertanya kepada saya seperti itu, Pak, LED apa D2S yang bagus? Ya, dan ini pertanyaannya sebenarnya sudah tahun lalu. Cuman saya juga belum membahas, karena saya juga sudah punya itu ya LED-nya, tapi belum dipasang dan belum mendapatkan LED yang bagus. Saya selalu kan bilangnya mau kri ya. Nah, ternyata ya di LED D2S ini nggak sembarangan LED juga bisa, dan ini salah satunya ya LED-nya. Saya tidak sebut mereknya, jadi Anda cari sendiri di online ya. Saya juga nggak jual karena ini sebenarnya stok pribadi buat ngeriset juga. Karena saya belum mendapatkan yang mantap gitu ya, D2S. Ini cara pasangnya sulit, Bro. Ini harus diputar-putar begini ya. Putar-putar. Jadi salah satu kategori LED terbaik itu menurut saya kan satu adjustable ya, dan pasangnya mesti gampang. Selalu wattnya saya bilang watt dan luxnya gede, stabil ya. Watt dan luxnya gede, kedua stabil, ketiga adjustable. Nah, adjustable dalam arti juga harus gampang masangnya. Nah, ini masangnya susah, Bro, puter begini. Kita nggak tahu stopnya di mana, fokusnya dia. Bagi orang awam ya, kalau bagi saya sih bisa nyeting. Cuman kan kalau bagi orang awam sulit. Sistemnya puter-puter pakai drat ya. Sama seperti LED H4 yang tahun kemarin saya review, ada, Anda kalau nonton Anda tahu tuh, saya bilang susah nih. LED ini bagus pakai Lumiled MZ, tapi susah untuk disetel. Sama seperti ini itu ya. Nah, saya pilihin satu yang udah saya bersihkan, proyektornya ini satu ya, contohnya. Ini udah saya bersihkan nih. Kenapa? Karena ini berdebu ya, tadi saya sudah bersihkan, dan bolnya juga bagus. Semua ini bol bagus, Bro. Jadi kita, kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jika Anda berminat salah satu
beli buat motor atau buat mobil, silakan. Saya ada 10 biji bro, tenang aja bro ya. Semua kondisinya bagus, solenoidnya bentuknya curve. Dan di video-video dulu-dulu kalau Anda penonton channel Juragan Lampu, saya kasih tahu Anda cara ajarinnya bagaimana supaya buka dia punya shield ininya supaya lebih gede. Ini kan bukanya segini nih. Jadi tujuannya apa? Supaya outputnya lebih tinggi ya ininya nih. Karena ini kan jarak mainnya dipatok. Nah, bagaimana caranya supaya dia lebih terbuka itu ada ya. Jadi kalau Anda subscriber, Anda mestinya tahu tuh dan nonton ya. Nah, ini kita pasang di sini ya bolamnya. Nah, D4 itu ya, ini aslinya D4 nih. D4 itu adalah di sini nih. Ini kan center kotak. Ini juga ada center kotak tuh di tengah ya, kotak. Jadi kotak itu kena di sini. Kotak ini kena di sini. Itu selalu jam 12. Nah, D4 itu di sini nih. Di sini knocknya. Kalau D2 kalau nggak salah knocknya di sini. Sebenarnya ini kita bisa aja dibuang. Jadi Anda cukup pakai bolam D2S. Jadi bisa ya. Bolam ini D2S bisa, D4S bisa. Yang paling umum kan D2S atau D2H ya. Kalau Anda retrofit pakai HID, D2H pakainya atau D2S. Kalau D2S Anda harus beli converter AMP to D2S ya. Nah, masalahnya D4 itu kan banyak orang mengeluh nggak terang karena dia mercury free dan dia voltnya kecil, biasanya 60. Kalau D2S 85 kalau nggak salah ya. Jadi lebih terang. Tapi dia ada mercury karena mungkin peraturan di dunia mercury itu sebagai bahan berbahaya ya, jadi nggak ramah lingkungan. Jadi mobil-mobil yang baru udah nggak ada yang pakai D2. D2 itu di tahun 2010-an. D4 mungkin di 2015 atau berapa, itu ada perjanjian internasional soal emisi atau apa ya. Makanya lahirlah D4. Nah, D4 itu di sini. Nah, kalau Anda punya D2S ya ini dibuang aja. Tapi kalau bolam-bolam aftermarket biasanya cowakannya banyak tuh. Jadi mau pakai ini mau dipakai di D2 bisa, mau dipakai di D4 bisa, mau dipakai di D5 juga bisa gitu ya. Ya. Mau dipakai di D5 bisa, di D2 bisa, di D3 bisa. Ya, kita akan kasih tunjuk outputnya kalau ini proyektor menggunakan LED. Jadi LED ini saya nggak jual ya, jadi jangan bertanya kepada saya beli di mana, harganya berapa. Saya hanya mendemokan nih hasil outputnya ya menggunakan LED. Karena saya nggak nyetok dan saya juga nggak import gitu. Kalau mau ya rame peminatnya saya import. Ya, seperti ini outputnya dan dia bisa diputar-putar, aneh ya. Kita lihat ya. Nah, ini outputnya seperti begini. Putih sih. Cuman Anda lihat tuh bagian bawah nih. Ini saya putar ya. Tuh. Bergerak. Ya. Jadi nanti di jalanan nih ada tongkat nih di bawah nih. Ya, Anda lihat tuh. Ada tongkat di bawah. Tongkatnya di sini kelihatan kecil. Nanti di bawah apa kalau dipasang di mobil, tongkat itu ada semacam kayak garis lurus banyak. Ya, jadi ada bagian blank spot. Sebagian orang merasa terganggu, saya juga terganggu gitu ya. Jadi makanya untuk proyektor ini pakai D2S sulit, saya belum menemukan yang bagus. Sebenarnya saya sudah ada calon yang bagus, nanti saya jelaskan bagaimana ya. Nah, ini kita putar ya. Kita putar, dia dratnya maju ke depan. Jadi lebih maju LED-nya. Apakah ada perbedaan? Kita putar lagi searah jarum jam LED-nya ya. Nah, dia makin maju bolamnya. Nah, terlihat ya, udah beda di cut off sebelah kiri, udah berbayang tuh. Kita majuin lagi ke depan, makin berbayang ya. Kelihatan nggak sebelah kiri? Kalau saya sih kelihatan ya. Jadi dia nggak boleh terlalu maju LED-nya. Jadi kita harus mainnya di depan-depan saja. Nah, lebih bagus daripada tadi ya. Dan dia high low ya. Menang warnanya putih. Kalau pakai HID nggak begitu putih. Ya. Ya, pokoknya jeleknya di situ tuh. Tuh, ada tongkat tuh. Ini kita puter-puter tuh. Tongkatnya itu ikut bergerak.
seperti ini tuh ya. Cukup, udah lihat outputnya. Jadi ini buat Anda yang konversi. Jadi konversi itu dalam arti Anda punya proyektor HID mau dipasangkan LED ya, seperti ini gitu ya. Tadi pemasangan ini LED itu masangnya kiri kanan begini nih ya, harus kiri kanan, dan dia ada batang itu karena ininya nih nongolnya terlalu tebal. Jadi sebenarnya begini ya, jadi untuk Anda yang mau mencari ya proyektor Anda pemakai proyektor D2S, Anda mau pakai LED yang bagus bagaimana, Anda mesti mencari LED tipe sorotan atas bawah, bukan kiri kanan. Karena kalau kiri kanan pasti ada batang itunya tuh. Jadi ada bagian yang gelapnya itu, nanti pas kalau dipasang di mobil di jalan nanti Anda lihat sinarnya rata tapi ada tongkat gitu ya. Karena kenapa ininya nih kena gitu ya. Jadi harus cari yang ininya tipis. Ya, tipis ya. Kalau ini terus terang udah lumayan oke, cuman tongkatnya itu. Jadi untuk menghilangkan tongkatnya itu, garis blank spotnya itu, sebenarnya Anda harus mencari tipe LED sorotan atas bawah ya. Saya ngomong apa adanya. Nah, bagaimana kalau LED ini kita pasangkan di sorotan atas bawah begini? Nggak bagus juga, nggak bisa. Kenapa? Karena sorotan atas bawahnya nggak bisa Anda di diameter tengah ini. Lurus begini nggak bisa. Jadi LED-nya itu tahu nggak harus bagaimana? LED-nya itu harus di bawah. Di bawah garis center. Harus di bawah. Ya, ngerti nggak? Jadi kan kalau ini kan dipasangnya kiri kanan. Karena ini knocknya di atas, ya kan? Seperti saya tadi bilang, ini knocknya ada di sini nih, jam 12. Jadi Anda harus masang kanan kiri. Nah, kanan kiri itu masang ada efek garis blank spotnya ada. Nah, kan saya bilang saya belum menemukan LED yang sorotan atas bawah untuk tipe D2S. Jadi kalau ini gimana kalau ini dipasang di atas bawah seperti begini kan diputar. Nah, kalau ini diputar begini tetap nggak bakal bagus. Kenapa? Karena ini dia di tengah diameter ini. Sebenarnya harus batang ini tuh di bawah diameter ini. Jadi saya mau mencari LED sebenarnya kategorinya XHP70 tapi LED-nya batangnya di bawah. Itu ya. Saya sedang mencari, saya mau pasang di motor saya sendiri. Kenapa? LED lebih unggul dibandingkan HID. Saya ngomong apa adanya ya. Satu, untuk motor tipe naked seperti saya nggak perlu pakai balas-balas bro. Walaupun kalau ini ada balasnya kecil. Tuh, balasnya kecil. Sedangkan kalau balas HID kan Anda tahu sendiri, kotaknya gede. Jadi lebih sulit untuk pemasangan. Jadi kabel-kabel banyak kalau Anda pakai HID. Kedua, ini proyektor bisenon. Jauh dekat menggunakan HID. Memang Anda bisa menggunakan HID fast bright. Jadi waktu lampu jauh dia langsung nyala. Memang bisa. Tapi ada konsekuensinya apa? Anda waktu pasang high beam, si HID itu bisa langsung nyala. Tahu nggak apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu dia menyedot aki itu gede sekali, 20 ampere mungkin langsung kejut. Ya, ngerti nggak? Jadi Anda bisa menggunakan HID fast bright, memang dia langsung nyala. Tapi tidak bagus untuk aki motor ini, gitu ya. Nggak bagusnya kenapa? Ketarik bro setrumnya. Jadi suara mesin motor atau pas jalan motor itu berebet, ya. Karena kenapa? Setrumnya ditarik buat HID, buat balas. Apalagi dua lagi nyalanya dua. Anda tiba-tiba high beam truk gitu. Jadi mesin itu bergetar, jadi seperti berebet gitu ya. Jadi saya ada kepikiran ya mau pakai LED, karena pakai LED walaupun dia langsung nyala dia tidak ada tarikan, ya, tidak ada tarikan setrum yang tiba-tiba melonjak, ampernya gede, tidak ada. Karena kalau Anda pakai HID yang fast bright itu bisa menarik satu balas kira-kira 10 ampere kejut. Nah itu kalau motor akinya kan kecil, ada efek samping seperti itu. Jadi makanya kenapa saya mau konversi ke LED gitu ya. Nah, LED yang bagus saya belum dapat terus terang. Jadi kemarin ada Pak Adrianto kalau nggak salah ya, itu sering berkomentar, Pak,
bahas dong D2S LED. Ya ini saya bahas nih, mumpung lagi apa, saya belum pulang, saya belum ngirim barang karena ini mau dikirim tuh, ya mau dikirim nih belum. Itu ya. Jadi sekalian saya menawarkan ini, siapa tahu Anda mau beli itu ya, boleh. Jadi ada orang berkomentar saya jualan LED proyektor dong Pak dibahas. Nah ini ada proyektor nih OEM nih, jika Anda berminat bisa WhatsApp ya 0898 269 3838 tuh nomornya di depan ya. Saya tambahkan stiker Pro 7, saya distributor di Jakarta Pro 7, jika Anda mau beli boleh ya, silakan ya. Jadi seperti itu, dan di Pro 7 tidak ada ya tipe D2S, jadi susah nyari proyektor nyari bolam LED D2S yang bagus ya. Dan sekarang kebanyakan adalah dia menggunakan konektor AM D2S-nya, jadi harus masih pakai balas. Jadi kalau kita mau belinya adalah D2S yang standalone langsung kabel 12 volt. Ada yang inputnya ini berupa balas HID bawaan mobil. Nah itu yang nggak kepake kan di kita karena kan buat retrofit, bukannya buat konversi ya, seperti itu. Kenapa motor saya nggak diubah pakai LED aja bro, Xenon Sniper, UPS, Fahid segala macem ya, itu bisa saja, tapi nanti ada masalah lagi, ada trouble lagi. Dia ada kipas segala macem ya, kipasnya sulit ditaruhnya di bawah untuk sirkulasi karena ngepas, kipasnya harus pasangnya di luar niup debu masuk ke dalam headlamp, kotor ya, banyak masalah seperti itu. Ngembun ya, kipas itu kalau berputar nanti ngembun, Anda cuci bocor masuk air, jadi banyak masalah. Jadi saya lebih memilih nggak membongkar, jadi menggunakan proyektor HID. Jadi proyektor HID saya lebih suka ya, memang bisa saja LED lebih terang, tapi HID lebih enak. Karena kenapa ya, bohlam balas terpisah dibandingkan dengan proyektor LED di dalam. Jadi nanti ada komentar lagi begini, mentang-mentang lu nggak jual proyektor LED jadi lu bagus-bagusin. Nggak juga gitu ya, saya juga ikut perkembangan zaman. Seperti Anda mau ganti Fireset atau Anda mau ganti Dakar ya, monggo, nggak masalah. Cuman ya itu sulit kalau ada masalah, seperti Anda pasang proyektor Fireset kan banyak masalahnya apa, meredup, bener nggak? Saya ngomong apa adanya, karena banyak yang WA ke saya, Pak proyektor Dakar saya meredup, bagaimana solusinya? Ya nggak bisa, karena kepanasan, overheat gitu ya, jadi drivernya meredup gitu ya. Jadi kalau pakai proyektor HID kan, kalau rusak balasnya Anda tinggal ganti balasnya, rusak bolamnya ganti bolamnya ya, seperti itu. Spare partnya banyak. Kalau LED, kalau rusak LED-nya memang, kalau spare partnya ada ya Anda harus buka, berarti Anda harus bongkar retrofitan Anda, itu lebih ribet. Kalau ini kan kalau bolamnya rusak tinggal ganti bolamnya saja ya, seperti itu. Jadi ini proyektor D2S, kalau saya lebih menyarankan sih pakainya yang D2S ya, karena proyektor yang lahir menggunakan HID itu adalah proyektor OEM. OEM itu adalah copotan mobil ya, copotan mobil. Dan kebetulan ini adalah jauh dekat. Ada juga proyektor yang single ya, single D2S, kalau yang halogen menggunakan H11 ya. Jadi menjawab ya pertanyaan Pak Adrianto kalau nggak salah, bertanya kepada saya bahas proyektor LED D2S ya. Saya sudah bahas, saya juga sendiri belum menemukan yang bagus bagaimana, karena motor saya sendiri masih pakai HID ya. Cuma itu masalahnya, kalau ngedim siang-siang telat. Kedua, saya bisa ganti balas fast bright, tapi balas fast bright diganti kelistrikan bermasalah ya, itu. Jadi kalau LED instan nyala, wattnya lebih kecil, tapi ya itu ada garis blank spotnya ya, jadi plus minus ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.